warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Gustia dengan NIM 24002191. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara komprehensif mengenai manajemen dan digitalisasi perpustakaan. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep dasar. Jadi, perpustakaan itu merupakan institusi yang mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, dan rekreasi pengguna. Fungsi perpustakaan sekolah itu ada pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, pelayanan, dan pemeliharaan bahan pustaka untuk mendukung proses belajar mengajar, dan manfaatnya yaitu mencakup pengembangan literasi siswa, dukungan kurikulum, dan penelitian sederhana bagi guru serta siswa. Jenis bahan pustaka yaitu terdiri dari materi cetak seperti buku dan majalah, dan yang non-cetaknya seperti audiovisual, digital, dan elektronik yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya yaitu tentang sejarah perpustakaan. Secara sejarah, perpustakaan berkembang dari bentuk sederhana pada masa peradaban kuno hingga menjadi sistem informasi modern saat belum konteks di Indonesia. Perkembangan perpustakaan dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan dan perkembangan teknologi, sehingga perpustakaan sekolah terus mengalami transformasi agar tetap relevan di era digital. Selanjutnya, dasar hukum perpustakaan. Dasar hukum perpustakaan sekolah di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, terutama pasal 23 ayat 1 yang mengharuskan setiap sekolah atau madrasah mengelola perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan pendidikan. Nah, ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan perpustakaan. Jadi, perencanaan perpustakaan sekolah itu adalah proses sistematis menyusun strategi pengembangan layanan, koleksi, dan sumber daya agar selaras dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan pengguna. Nah, perencanaan dilakukan untuk menentukan arah pengembangan melalui penyusunan visi, misi, tujuan, dan mempertimbangkan kebutuhan pengguna serta strategi. Proses ini harus selaras dengan tujuan pendidikan sekolah. Nah, selanjutnya fungsi perencanaan perpustakaan yaitu memberikan arah pengelolaan, standar kerja, kerangka pemersatu, serta prediksi peluang untuk optimalisasi operasional perpustakaan. Pengorganisasian dan kepemimpinan perpustakaan. Pengorganisasian perpustakaan mencakup penyusunan struktur organisasi yang rapi, seperti pembagian jabatan, alur komunikasi, serta pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab guna mencapai sasaran pelayanan informasi. Kepemimpinan di perpustakaan menyoroti peran kepala perpustakaan dan kepala sekolah dalam mengatur sumber daya manusia maupun bahan. Yaitu koleksi perpustakaan. Jadi, koleksi perpustakaan sekolah diwajibkan mematuhi standar nasional guna memperkuat proses belajar siswa dan pendidik. Nah, ketentuan ini meliputi berbagai bahan seperti teks pelajar utama, buku pendukung, penerbitan rutin, dan plus media audio visual dan berbasis digital. Jadi, koleksi perpustakaan terdiri atas buku tercetak berupa pelajaran inti, bacaan pelengkap kurikulum, bahan rujukan, serta koran dan berkala. Selanjutnya, klasifikasi perpustakaan. Jadi, klasifikasi dilakukan untuk mengelompokkan koleksi berdasarkan subjek agar mudah ditemukan. Sistem DDC merupakan standar umum yang digunakan di perpustakaan sekolah. Nah, katalogisasi mendeskripsikan identitas bahan pustaka sehingga dapat ditelusuri melalui katalog manual
atau digital katalog yang baik, mempercepat pencarian informasi dan meningkatkan efisiensi layanan. Katalogisasi perpustakaan. Katalogisasi adalah pembuatan daftar lengkap bahan pustaka melalui identifikasi, deskripsi, dan pengelompokan berdasarkan aturan standar. Nah, tujuannya memudahkan pencarian informasi, menyediakan data bibliografi akurat, dan menunjukkan lokasi penyimpanan. Nah, ada beberapa jenis katalogisasi, yang terutama yaitu katalogisasi manual. Katalogisasi manual menggunakan kartu fisik untuk perpustakaan kecil, dan katalogisasi elektronik. Katalogisasi elektronik memanfaatkan sistem seperti OPAC atau Koha untuk akses daring yang lebih efisien. Kita masuk kepada pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan mencakup sirkulasi, referensi, atau literasi informasi. Pelayanan yang ramah, informatif, dan meningkatkan pengalaman pengguna dan responsif akan mendorong minat baca siswa. Nah, selain layanan reguler, perpustakaan perlu mengadakan kegiatan pengembangan seperti promosi literasi, pelatihan, dan lomba. Kegiatan ini menciptakan keterlibatan aktif dan budaya baca di lingkungan sekolah. Selanjutnya, peralatan perpustaka dan bahan-bahan pustaka. Peralatan perpustakaan sekolah terdiri dari furnitur serta peralatan pendukung kegiatan. Sedangkan bahan pustaka itu adalah kumpulan sumber informasi pembelajaran yang harus ada berdasarkan ketentuan nasional. Elemen-elemen perpustakaan sangat penting guna menunjang pengelolaan perpustakaan sekolah di Indonesia sesuai dengan ketentuan dari Perpustakaan Nasional. Nah, materi selanjutnya perlengkapan dan tata ruang. Jadi, tata ruang perpustakaan sekolah dirancang untuk mendukung fungsi koleksi, baca, kerja, dan multimedia sesuai standar nasional. Sementara perlengkapan mencakup furnitur dan alat operasional esensial. Nah, pengaturan ini memastikan ruangan aman, nyaman, dan aksesibel bagi semua pemustaka, termasuk yang berkebutuhan khusus berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional. Perpustakaan elektronik atau digital e-library. Perpustakaan digital didefinisikan sebagai organisasi yang menyediakan sumber informasi digital seperti e-book, jurnal, audio, video lengkap dengan staf ahli untuk seleksi, pengaturan, akses, dan pemeliharaan koleksi agar tetap tersedia secara ekonomis. Selanjutnya, gerakan literasi sekolah. Jadi, gerakan literasi sekolah bertujuan membangun budaya baca dan kemampuan memahami informasi melalui program terstruktur. Nah, perpustakaan menjadi pusat kegiatan literasi dan penyedia bahan bacaan yang relevan. Berbagai kegiatan seperti membaca 15 menit, pojok baca, dan lomba literasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Keberhasilan gerakan literasi memerlukan dukungan sekolah dan partisipasi aktif pustakawan. Penjaminan mutu perpustakaan. Penjaminan mutu perpustakaan untuk memastikan seluruh aspek perpustakaan memenuhi standar yang ditetapkan. Proses ini mencakup monitoring layanan, evaluasi koleksi, dan penilaian kinerja staf. Nah, penerapan sistem mutu mendorong perbaikan berkelanjutan, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan perpustakaan memberikan layanan yang relevan dan berkualitas bagi pengguna. Kesimpulan, jadi secara keseluruhan, perpustakaan sekolah merupakan sistem terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat informasi, pembelajaran, dan literasi
yang dikelola melalui serangkaian aktivitas manajerial, mulai dari pengorganisasian, pengembangan koleksi, pelayanan, hingga penjaminan mutu. Dan didukung oleh dasar hukum yang kuat, perpustakaan dituntut memenuhi standar layanan, fasilitas, dan kompetensi sumber daya manusia, sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui transformasi digital dan penyediaan layanan e-library. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.